Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya, supaya hari ini kita punya semangat yang baru untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu virtual kita hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh sekali lagi Tuhan beri kesempatan untuk kami melaksanakan sekolah minggu virtual kami hari ini. Biarlah Tuhan menyertai sekolah minggu hari ini dari awal sampai akhirnya sekolah minggu kami selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, untuk yang pertama, karena hari ini harinya Tuhan, jadi mari kita pujikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Satu kali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selanjutnya kita akan menaikkan satu buah pujian lagi. Karena hari ini harinya Tuhan, kita harus lebih semangat karena kasih Tuhan seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damai-Nya seperti sungai
kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama mendengar dan melihat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan boleh bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh siap menerima firman-Mu pagi hari ini. Izinkan kami duduk diam untuk melihat dan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, di masa pandemi COVID seperti sekarang ada beberapa protokol atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita taati. Karena apa? Karena kalau sampai kita tidak taat, maka bahaya COVID-19 kapanpun bisa mengancam kita. Nah, apa saja sih protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu? Yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas kita di luar rumah. Jadi usahakan tetap di rumah saja ya. Nah, pagi hari ini kita juga akan sama-sama mendengar dan melihat cerita tentang Tuhan yang memberikan 10 hukum atau 10 perintah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, ini bisa kita baca sama-sama di Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ke-17. Nanti bisa dibaca sama-sama di rumah ya. Sekali lagi di Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Seperti apa sih ceritanya? Yuk kita lihat sama-sama. Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kini mereka tiba di kaki Gunung Sinai, di sebuah padang gurun yang cuacanya sangat panas. Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa datang seorang diri saja, karena Tuhan ingin berbicara dengannya. Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahu orang Israel agar mereka menguduskan diri mereka, dan mereka juga harus mencuci pakaian mereka, karena Allah akan turun dan berbicara kepada Musa. Musa dan orang-orang Israel melakukan apa yang diminta Tuhan dan membuat diri mereka bersih. 3 hari kemudian terdengar kilat dan awan tebal menutupi Gunung Sinai. Orang-orang Israel menjadi ketakutan. Saat itulah Tuhan memberikan 10 perintahnya kepada Musa. Itu adalah aturan untuk hidup damai dengan Tuhan dan sesama manusia. Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, dan tempatkanlah Dia sebagai yang pertama dalam hidup kita. Bahkan, Dia lebih penting dari siapapun atau apapun. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya, kita seharusnya hanya menyembah dan melayani Tuhan saja, bukan siapapun atau apapun yang lainnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita hanya boleh menggunakan nama Tuhan dengan hormat dan tidak mengejek ataupun bersumpah. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, kita harus mengingat hari Sabat sebagai hari istirahat. Kita dapat bekerja pada 6 hari lainnya, tetapi
Hari Sabat adalah hari suci untuk menyembah Tuhan. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya, kita harus menghormati orang tua kita. Tuhan menjanjikan umur yang panjang untuk orang yang menghormati ayah dan ibunya. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh membunuh siapapun. Kita tidak boleh membenci siapapun juga. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Artinya, kita harus setia kepada orang yang telah dinikahi. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Artinya, kita tidak boleh mencuri. Kita harus menghargai milik orang lain. Perintah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya, kita tidak boleh berbohong. Juga tidak boleh mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang lain. Perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Artinya, jangan iri dengan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Itulah 10 perintah yang diberikan Allah kepada Musa yang dituliskan dalam 2 loh batu untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Kita harus mematuhi 10 perintah Allah itu. Dengan demikian, kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan perintahnya. Gimana ceritanya teman-teman? Menarik? Melalui cerita yang baru saja kita lihat, kita belajar dari 10 perintah Allah. Apa saja sih isinya? Kesimpulannya adalah melalui 10 perintah ini kita belajar untuk bagaimana kita lebih menghormati Allah kita dan bagaimana kita lebih menghargai sesama kita. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk mentaati perintah. Tidak hanya mentaati perintah yang dikeluarkan pemerintah melalui protokol tadi, tapi bagaimana kita juga bisa belajar untuk mentaati perintah dari 10 perintah Allah yang baru saja kita lihat ceritanya tadi. Ya, sekolah minggu kita cukup sampai di sini. Mari kita sudahi perjumpaan kita pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih karena kami boleh mendengar dan melihat cerita tentang 10 perintah Allah. Biarlah Tuhan melalui 10 perintah yang Kau berikan, kami boleh belajar untuk kami lebih menghormati Engkau dan lebih menghargai sesama kami. Tuhan, sekolah minggu kami selesai sampai di sini. Kami memohon penyertaan Tuhan supaya kami boleh dipertemukan di pertemuan sekolah minggu di minggu-minggu ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.